sempat saat pengukuran yang di darat nih ya, ini sebagai contoh bagaimana mereka menguasai. Ada petugas ukur BPN tuh sempat enggan mengukur. Apa? Dia membedak enggan. Masa Pak segini luas, punya tanah cuma satu orang, udahlah kamu ukur aja, gak usah banyak tanya gitu, kata atasan dia. Makanya kemarin ada salah satu saksi bilang ke saya, Bang, tolong Bang kalau ini kasus ini diangkat semuanya, tukang ukur di lapangan jangan dibawa-bawa, kasihan mereka Bang, mereka hanya menjalankan perintah gitu di BPN. Caranya hampir sama, bahkan modusnya juga sama. Modus utamanya adalah dia melakukan perampasan dengan by law, dengan secara hukum. Jadi dia menciptakan dulu sertifikat, ya tentu saja kerjasama dengan BPN. Makanya kalau ada orang ingin tahu di mana sih akar masalah mafia tanah, ya di BPN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini, channel yang ingin terus-menerus meninggikan, memperluas, dan meningkatkan kewarasan. Dan hari ini kita tahu ada di sebagian wilayah kita yang terus-menerus diserbu, disandra, dan menjadi huru-hara karena ada banyak tekanan yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk merampas hak milik mereka, bagiannya saja tanah. Dan yang paling menarik perhatian publik sampai sekarang soal PIK 2. Alhamdulillah ada penjaga kewarasan, penggawa kewarasan yang hari ini hadir bersama saya, Mas Ahmad. Namamu sebenarnya siapa lengkapnya? Ahmad Khozinuddin. Khozinuddin, jadi Iya. mesti kho ya? Ya, kalau mau fasih Khozin. Khozin. Iya. Artinya? Kata kakek itu mutiaranya agama, penjaganya agama. Oh, iya. Jadi kalau Mas Ahmad ini sangat serius untuk menangani masalah-masalah ketidakadilan, karena itu refleksi dari namanya sebenarnya. Mudah-mudahan doa dari orang tua. Amin. Amin. Mas, Ya. kemarin di sebagian berita tuh Anda mau dianiaya atau apa ya? Oh lah, insiden lapangan Insiden biasa lah aja. itu. Iya, insiden lapangan. Kenapa insiden itu muncul? Karena Ada pemaksaan pihak-pihak tertentu terhadap hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Termasuk hak setiap warga negara untuk menggunakan akses publik berupa jalan. Jadi lengkapnya kan begini, kemarin itu kan kami mendapatkan undangan untuk aksi di Banten, tepatnya di Desa Muncung, Kecamatan Koronjo, Kabupaten Tangerang. Aksi jadwalnya jam 9. Kemudian delegasi Jakarta itu kan koordinator Bang Marwan Batubara. Saya memang diminta oleh Bang Marwan nanti kumpul di satu titik tertentu. Bareng-bareng nanti dengan warga, ada jawara dan sebagainya. Hanya karena saya ada agenda lain, saya pamit, saya langsung saja. Karena juga belum sarapan, kami mau mampirlah di warung Padang dulu. Dan memang kenyataannya begitu, kita mampir dulu. di sana ada warung Padang, bukan warung Ada Tegal. ternyata iya. Masih di sudut pun ada itu ya nasi Padang itu. Luar biasa. Tapi ke Padangnya sendiri gak ketemu kita nasi Padang. Iya. Warung Tegal malah nggak ada di situ ya. Warung Sunda gitu kan. Iya betul. Terus Mas. Nah terus saya lihat tinjauan lokasi biasa. Saya tidak menuju terus parinda. Saya lewati dulu lokasi yang mau dituju sebagai tempat aksi. Ya ini tempat pengurukan proyek Pantai Indah Kapuk 2. Yang di pengurukan itu kan tersambung sampai ke Kali Malang yang Kali Malang itu 3 kilometernya sudah diuruk. Padahal lebarnya 20 meter begitu. 20 meter kali 3 kilometer. Iya yang sudah diuruk. Ya. Nah saya lanjut taruh kendaraan. Saya lihat dari jauh. Oh situasi sudah kondusif, banyak peserta. Ada aparat penegak hukum pakai seragam lengkap. Berarti aman dong kita hadir lebih awal. Karena kan saya selalu tergengging setiap ada agenda itu teringat firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, wahai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad itu. Jadi on time itu bagian dari memenuhi akad. Kalau lewat berarti kita cedera akad. Saya hadir on time, meninjau lokasi, ya tiba-tiba ada preman nanya, "Kemana nih?" Ya, saya jalan ninjau. Terjadi caci maki dan sebagainya. Awalnya saya anggap biasa, tapi begitu dia bilang provokasi dan sebagainya, bangkit pula lah ini gairah kita. Kita kan anak STM dulu. Jengkel juga kan kita dimaki-maki di depan publik. Terjadilah proses balas membalas. Walau saya sudah takar, ini nggak berani. Itu kan preman-preman bayaran. Dia tahu ini banyak polisi. Paling ya cuman gertak-gertak ya terjadi begitu-begitulah. Oke. Sebenarnya yang dilakukan yang terjadi pada Mas Ahmad tidak seberapa dibandingkan dengan fakta sesungguhnya. Betul. Perampasan dan perampokan
hak-hak rakyat yang ada di sana. Ya. Ini advokasi kasus itu udah berapa lama? Katanya udah masukin gugatan ya. Jadi kan sebenarnya dasar kita advokasi itu kan awalnya kita mendampingi Bang Said Didu saat dipanggil panggilan kedua di Polres Tangerang. Oke. Karena pada akhirnya Bang Said Didu kan tidak bisa menyembunyikan kasus ini. Kalau panggilan pertama kan silent. Nah panggilan kedua itulah seluruh tokoh kita karena Bang Abraham Samad datang, Bang Refli Harun, banyak tokoh lah hadir. Nah waktu itu kita punya target kalau Bang Said Didu bisa pulang, paling tidak langkah advokasi kita berhasil. Memang begitu guys. Formilnya kan Bang Gufron dan kawan-kawan yang mendampingi. Secara material saya mengkonsolidasi tokoh-tokoh dan sebagainya untuk mengumpulkan tanda tangan dan sebagainya. Termasuk mengkonsolidasi masa-masa. Karena saat itu kan kita kasih panggung itu. Semua bisa orasi live terus itu. Terus kita edarkan berita jaminan, surat jaminan. Jaga-jaga kalau itu nantinya ditahan gitu. Ada sekitar 150-an jaminan dari seluruh peserta dan tokoh-tokoh saat itu. Nah qadarullah alhamdulillah bisa pulang. Nah setelah itu ada narasi demikian nih, jangan sampai perjuangan melawan oligarki perampas tanah ini seolah-olah perjuangan seorang Said Didu. Maka harus kita delivery ini menjadi perjuangan publik, perjuangan masyarakat. Paling tidak masyarakat Banten dan umumnya rakyat Indonesia. Gitu. Nah sejak itulah kemudian kita membuat upaya agar ini menjadi perjuangan publik gitu loh. Nah, salah satunya kami kemudian mempertimbangkan untuk menggugat perdata. Nah, di bulan November, tepatnya tanggal 30 November 2024 yang lalu kami menggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor perkara 754 PD3 2024 PNJKT PST. Nah, sejak saat itu memang kami kemudian concern baik secara litigasi di pengadilan maupun secara non litigasi melalui mitigasi fakta lapangan, penelusuran bukti, wawancara saksi dan sebagainya. Itu bagian dari upaya untuk menguatkan gugatan kami. Sekarang kita akan konsentrasi di situ. Apa informasi yang didapatkan yang bisa dikonversi menjadi fakta hukum? Ya, ada 8 poin ya yang kemudian kami jadikan materi muatan perbuatan melawan hukum. Poin yang pertama itu adanya penyelundupan hukum status PSN ini seolah-olah terjadi di seluruh kecamatan yang saat ini terjadi pembebasan lahan proyek PSN PIK 2. Padahal PSN PIK 2 itu hanya di 1.755 hektar. Dan itu di kecamatan mana? Itu pun sampai sekarang tidak ditunjuk lokasinya di mana. Jadi di PSN itu digambarkan secara kabur. Ya. Kan biasanya kan lokasinya harus strictly di sini gitu kan. Ya. Belakangan baru ditunjuk itu di daerah Kosambi, belakangan. Tapi dulu nggak pernah disebut. Makanya ketika kita tanya masyarakat, kenapa Pak lepas lo? Kami takut Pak. Ini kan PSN proyek negara. Kalau kami melawan nggak jual, toh akhirnya digusur. Dan metodenya itu bukan terjadi kontraktual, negosiasi tanya. Ada satu sawah yang hampir panen, langsung diuruk. Pemiliknya nggak tahu siapa yang nguruk. Lalu dia konfirmasi ke kelurahan, ke desa lah karena di sana kan kabupaten. Baru kemudian oleh kepala desa kades, oh ini ada pengganti dari PIK 2 dari Agung Sedayu. Berapa? 50.000. Ya sebenarnya nggak ridho dengan 50.000, tapi mau apa lagi? Dan sampai sekarang itu pun baru dibayar separuh gitu. Artinya memang narasi PSN ini memang diselundupkan ke seluruh wilayah seolah-olah proyek Agung Sedayu ini adalah proyeknya negara begitu. Narasi PSN itu dijual. Dan negara tidak pernah menjelaskan secara detail di mana batas atau lokasi wilayah dari PSN itu sehingga kemudian masyarakat jadi ditipu lah, dimanipulasi kan. Terakhir kan kemudian negara, katakanlah kalau negara kita kan representasinya kan pejabat publik, dalam hal ini kan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Erlangga Hartarto. Dari ujung-ujungnya dia mengklaim bahwa itu PIK 2 nggak ada PSN. Begitu. Memang benar PSN-nya itu diberikan kepada perusahaan, saya lupa namanya. PT-nya itu bukan PIK 2, bukan PT Pantai Indah Kapuk 2, bukan PANI. PT yang lain. Tapi ini adalah strategi dari Agung Sedayu yang dia membentuk sejumlah anak usaha yang terafiliasi. Contoh SHGB dan SHM yang ada di laut. Belakangan baru diakui oleh Agung Sedayu ada 2 perusahaan yang terafiliasi dengan Agung Sedayu yang punya SHGB di laut. Sebelumnya kan nggak pernah diakui. Memang mereka tidak pernah membuat rencana bisnis itu dikerjakan oleh satu PT. Ada beberapa PT, layer-layer. Termasuk ini contoh pembebasan lahan. Pak Bambang, pembebasan lahan itu nggak beli langsung dengan PT PIK. Melalui layer-layer. Pertama kepada individu tertentu, calo-calo. Langsung masuk ke PT.
Baru PT ini masuk ke PT PANI, Pantai Indah Kapuk 2. Makanya mereka, ya persis kalimat yang saya kutip, seperti yang Aguan sampaikan di Tempo. Kami nggak tahu kalau di bawah itu ada mafia, yang jelas kami beli legal gitu. Iya benar, dia memang nggak melakukan itu di lapangan, tapi ujung dari proses perampasan tanah itu, babak akhirnya tanah itu siapa yang pakai? Agung Sedayu. Jadi kalau kita bicara tentang kejahatan, oke, dia mengklaim bukan pencuri motor, tapi ujungnya yang nerima barang ya curian itu siapa? Agung Sedayu. Maksudnya pencurinya beda dengan penadahnya. Ya penadahnya beda. Memang dia merasa. Nah, saya pernah ketemu satu kasus waktu itu pakai anak usahanya Agung Sedayu Group, namanya PT Sedayu Sejahtera Abadi. Dia berdalih dia pembeli beritikat baik, beli dari PT BMJ Bangun Marga Jaya 1 hektar tanah punya klien saya. Tapi PT Bangun Marga Jaya itu ya Agung Sedayu. Kenapa? Begitu tanah itu menjadi perumahan kompleknya Agung Sedayu, PT ini hilang. Memang sengaja dibentuk sebagai layer. Kalau kita bicara TPPU itu ada tindak pidana pencucian uang. Kalau ini tindak pidana legalisasi perampasan tanah dengan membentuk sejumlah korporasi biar sampai di akhir dia nggak ada kaitan. Makanya dia tidak pernah tersentuh hukum. Karena apa? Di akta perusahaan-perusahaan yang di bawah ini nggak ada nama Agung Sedayu, itu nama Aguan nggak ada. Makanya khusus di kasus PT Sedayu Sejahtera Abadi yang TKP itu lokus deliknya di 2006 yang lalu, dia mau nggak mau kena. Karena dia salah satu pemegang saham, bahkan anaknya namanya Alexander Halim Kusuma sebagai direksi. Yang sampai saat ini kasusnya dipetieskan oleh Barreskrim. Bukan di SP3 ya, dipetieskan. Kasus apa ini? Ini kasus tanah yang lain untuk memberikan contoh bagaimana cara dia merampas. Sama-sama korban perampasan tanah. Nah kalau yang di mana di Kabupaten Tangerang yang PIK 2 ini, caranya hampir sama. Bahkan modusnya juga sama. Modus utamanya adalah dia melakukan perampasan dengan by law, dengan secara hukum. Jadi dia menciptakan dulu sertifikat, ya tentu saja kerjasama dengan BPN. Makanya kalau ada orang ingin tahu di mana sih akar masalah mafia tanah, ya di BPN. BPN itu mafia, sarang mafia tanahnya. Nah sertifikat ini yang digunakan untuk mengusir pemilik tanah yang asli. Lu mau jual nggak? Kalau nggak ya kita taruh ke pengadilan. Ini gua punya sertifikat. Bahkan nggak pakai itu lagi, langsung diuruk. Kenapa? Karena merasa dia punya legitimasi hukum dari sertifikat yang dia bikin ini. Coba bayangkan, apa mungkin ada 900 hektar hanya dikuasai oleh 3 individu. Ada namanya Gojali, Freddy, Henry. Ini orang-orangnya Ali Hanafi Alijaya. Ali Hanafi Alijaya ini adalah orangnya Aguan. Dan materi terkait perampasan tanah juga masuk di gugatan kami, termasuk perbuatan melawan hukum. Karena terjadi manipulasi, ya, intimidasi, sehingga mau tidak mau akhirnya masyarakat tak berdaya, ya terima saja lah 30.000 daripada nggak sama sekali. Oke, coba kita mulai identifikasi modus operandinya. Yang pertama di laut dulu kita ya. Boleh, kita darat dulu. Darat dulu. Setelah itu baru kita kuasai laut. Yang pertama adalah wilayah-wilayah itu tiba-tiba diuruk. Cuman sebelum diuruk, PSN dibesar-besarkan dulu gitu ya. Oh ini wilayah PSN, ini wilayah PSN. Yang pertama PSN. Rencana bisnis mereka seperti apa. Kemudian ada peta tapak yang mereka siapkan seperti apa. Nah tanah yang masuk rencana bisnisnya mereka itulah baru mereka lakukan upaya untuk menguasai. Tahapan menguasai pertama apa? Secara hukum. Membuat sertifikat seolah-olah menguasai tanah itu. Setelah punya sertifikat, baru dia ada sebagian yang bernego. Mau jual nggak? Kalau nggak kita bertarung. Kalau ada juga sebagian yang langsung diuruk. Dalihnya apa? Karena secara de jure kami punya sertifikat. De facto siapa yang dipakai untuk menguasai? De facto preman-preman. Saya nggak mau sebut preman ini. Koordinator terkenal lah se-Indonesia, se-Nusantara preman ini. Dia yang kemudian ngusir orang-orang yang ditambak. Ngusir orang-orang yang ada di sawah. Dia pasang pelang. Kemudian dalihnya apa? Tanah ini kami kuasai berdasarkan sertifikat AJB ini dan GIRI ini atau AJB ini dan sertifikat ini. Padahal ini bikinan mereka. Jadi secara de jure dia kuasai dengan apa namanya alas hak yang mereka ciptakan. Secara de facto dia kuasai dengan preman. Nah kalau terjadi ya upaya hukum, dia udah siapkan itu di pengadilan. Mafia di pengadilan. Gak ada yang pernah menang perkara di Pengadilan Negeri Tangerang melawan Agojali, Freddy dan Hendry. Semuanya kalah, bisa dicek di pengadilan. Karena udah mereka siapkan juga. Jadi yang nunggui perkara di kepolisian untuk kepentingan kriminalisasi sudah ada. Yang nunggu di pengadilan sudah ada. Makanya sekarang masyarakat enggan mengambil upaya hukum di pengadilan. Kenapa? Begitu menggugat malah melegitimasi pencabutan status mereka. Baik di petun mereka nggak mau,
Makanya di sekarang ini, Pak Bambang, banyak yang berharap ini. Kasus ini membongkar, menjatuhkan Aguan sehingga apa? Hak mereka bisa kembali. Karena mereka udah nggak percaya kalau pakai proses hukum. Kok jadi menjatuhkan Aguan itu kok emang jadi Ya dia jahat sekali Aguan itu. Oh. Merampas tanah. Nah pakai namanya Ali Hanafi Ali Jaya. Dan hari ini yang dia ingin kuasai bukan hanya tanah di daratan, bahkan di laut. Kalau di laut modus operandinya, orang-orang desa entah bikin girik palsu, ada yang girik di tempat lain seolah-olah lokasinya ditaruh di laut, mereka kemudian kerjasama, ada jasa surveyor seolah-olah itu benar, dicek secara formil, nanti bisa ditingkatkan SHGB-nya atau SHM-nya di BPN. BPN hanya ngecek, oh ada pihak surveyor, oh ada transaksi jual belinya, oh ada pajak masuknya, semua udah lengkap secara formil. Nah ada satu kejadian, saya dapat keterangan dari saksi. Sempat saat pengukuran yang di darat nih ya, ini sebagai contoh bagaimana mereka menguasai. Ada petugas ukur BPN tuh sempat enggan mengukur. Apa? Dia membuat enggan. Masa Pak segini luas, punya tanah cuma satu orang, udahlah kamu ukur aja. Gak usah banyak tanya gitu, kata atasan dia. Makanya kemarin ada salah satu saksi bilang ke saya, Bang, tolong Bang kalau ini kasus ini diangkat semuanya. Tukang ukur di lapangan jangan dibawa-bawa, kasihan mereka Bang. Mereka hanya menjalankan perintah gitu di BPN. Ini yang di darat. Nah kembali ke laut. Di laut itu setelah diterbitkan ternyata ini diawali dengan kebijakan. Ujungnya itu Undang-Undang Cipta Kerja Bang. Di Undang-Undang Cipta Kerja itu di pasal 49 diperkenalkan istilah tanah musnah. Sebelumnya di UUPA nggak dikenal istilah tanah musnah. Yang masuk ke tanah musnah dulu nih. Kita selesaikan dulu sini. Ini menarik tanah musnah, cuman tunggu di belakang di ujung. Nah itu juga modus operandi. Nanti kalau yang terakhir kan exit strategi yang saya bilang. Nah modus operandi dibuat kebijakan, diperkenalkan istilah tanah musnah. Setelah di Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, di pasal 49 diatur tanah musnah, diturunkan dalam bentuk PP Nomor 18 Tahun 2021. Diatur di ketentuan pasal 1 angka 33 definisinya. Kemudian rincian tentang tanah musnah diatur di pasal 66 PP 18 2001. Kemarin ketika ada orang mengatakan tanah musnah kok seolah-olah setuju, keliru. Kenapa? Karena di PP tadi tanah musnah tadi bisa jadi dasar legitimasi bagi pemegang hak terhadap tanah musnah tadi untuk melakukan reklamasi atau rekonstruksi. Sehingga kalaupun ya sertifikat di laut ini nantinya kemudian ketahuan secara material dan faktual salah, ya nggak apa-apa. Kenapa? Karena sudah diakui itu sebagai tanah musnah. Dengan demikian dia punya hak untuk merekonstruksi atau reklamasi sesuai dengan ketentuan pasal 66. Bahkan bukan itu saja Bang. Pasal 66 selain dia punya hak mereklamasi, juga punya hak dapat uang kerohiman juga. Udah ngerampas laut, dia minta uang kerohiman begitu. Saya mau berhenti di situ dulu, saya coba nyimpulin. Pertama, kejahatan yang paling sistematik, terlengkap, dan well prepared itu terjadi di wilayah yang disebut sebagai wilayah yang diberikan PSN untuk PIK 2. Gitu ya. Betul. Jadi itu hampir seluruh modus operandi kejahatan itu bisa terjadi di situ. Satu itu. Kenapa modus operandi itu begitu dahsyat? Karena dia melibatkan begitu banyak orang. Dan seolah-olah ini sudah diorkestrasi dengan konduktor yang luar biasa. Tadi dari cerita Mas Ahmad itu disebutkan satu lembaga penegak hukumnya sudah dikuasai. Premannya sudah dikonsolidasi. Gitu ya. Sudah gitu aparat juga menjadi bagian dari instrumen. Betul. Dari para pihak ini. Terus sudah gitu ada cara juga. Mereka sudah mendapatkan legalisasi. Jadi ini legal criminal ya kayak gini nih. Iya, ya betul, kan? Legal criminal. Dia sudah ada alat penguasaan haknya itu sudah dimunculkan lebih dulu. Dengan penguasaan hak itu dilakukan proses santunan atau tekanan. Atau kombinasi dari keduanya. Yang mau diajak nego, dia nego. Kalau enggak langsung diuruk. Atau ada teror. Semacam itu. Dan itu terjadi sangat sistematis sekali. Teman-teman, itu terjadi di wilayah yang tidak jauh dari pusat kekuasaan. Jadi kalau sampai negara tidak terlibat dan mau mengambil bagian untuk menyelesaikan kasus ini, negara bisa dituduh tidak hadir. Bahkan bukan hanya itu. Bagian dari pelaku kriminal. Dan ini yang disebut dengan state corruption. Tadi saya mau lihat dulu nih.
terrorizing masyarakatnya itu seperti apa sih? Salah satu kutipannya, begitu terjadi negosiasi, Ali Hanafi Ali Jaya cuma bilang, lo jangan macam-macam. Kalau lo nggak mau, gue lelepin lo ke empang. Itu explicitly ada orang yang Explicit. membuat pernyataan kayak gitu. Iya, Ali Hanafi Ali Jaya kepada saksi yang kami temui ketika negosiasi terjadi alot. Kan begini, tanah itu kan awalnya diinformasikan ditawar 200 dari Ali Hanafi Ali Jaya, orangnya Agung Sedayu. Kemudian orang tadi menginformasikan kepada pemilik. Pemilik mengatakan sebenarnya nggak mau karena pasaran di situ 400 dan sebagainya. Tapi dia tahu ini ngelawan orang besar. Ya sudahlah 200. Oke 200. Begitu oke 200 kata Ali apa? 200 kan kemarin, kalau sekarang nggak bisa 150. Loh kok 150? Iya 200 itu kemarin. Lah ini kan bingung, baru menginformasikan ke pemilik kan. Begitu sampai lagi ke pemilik turun 150. Loh kok 150 kemarin kan 200. Ya udah deh nggak apa-apa. Begitu nyampe lagi 100. Masya Allah. Begitu 100, nah akhirnya mereka mengatakan si pemilik, ya sudahlah kalau gitu kita selesaikan aja di kepolisian. Tapi begitu sampai di kepolisian, ya siapa yang menang? Mereka udah dikuasai semua. Udahlah kepolisian kita udah dikuasai nih sama grupnya Ali Hanafi Ali Jaya ini, orangnya Aguan ini. Nggak ada kedaulatan institusi kepolisian kita kalau untuk masalah untuk yang berkaitan dengan PIK 2 gitu. Makanya saya sudah berkali-kali, ini kayaknya nggak bisa selesai kalau belum Pak Listio ini diganti. Karena ada semacam apa ya, Pekiwan atau apa ya jasa. Karena kan pernah ada riwayat Makobrimob di PIK 2 itu dibangun berdasarkan tanah hibah dari Agung Sedayu. Apa nggak kejauhan untuk Pak Listio tiba-tiba ditarik masuk di situ? Iya, karena sekarang kapolnya Pak Listio. Coba Bang bayangkan sampai hari ini, jangankan antar intelektualnya, aktor pemagarnya saja nggak ketemu. Ini udah 3 pekan loh kita dengan sumber daya yang luar biasa. Biasanya kasus terorisme sebentar udah ketahuan. Oh ini sel sana, sel sini, jaringan ini, jaringan sana gitu. Ini udah 3 pekan Bang. Oke. Apa bentuk terrorizing lainnya yang? Teroris yang lainnya? Ada yang 6 bulan nggak berhasil nego, ditongkrongin rumahnya. Akhirnya karena sampai 6 bulan ini dilepas. Preman yang nongkrongin kan? Preman. Bukan aparat kan, preman? Bukan. Aparat itu nanti digunakan kalau sudah terjadi kriminalisasi, nah dipakai lah. Ditekan, akhirnya terjadi transaksi. Ada juga yang kuat, nggak mau transaksi, ya masuk dulu. Ada yang 3 tahun. Misalnya kan Agus Gunawan, itu orang Tanjung Pasir, kena 3 tahun dia. Jadi sudah banyak juga yang dikriminalisasi. Insya Allah Pak Bambang coba turun deh. Saya jadi dengar ceritanya ngeri. Ini apa di Indonesia atau di negara antah berantah gitu loh. Sekarang ini kenapa mereka baru berani bersuara? Karena melihat, banyak sekali dukungan, banyak yang bersuara, banyak yang berani. Sebelumnya mereka mencekam, sampai mohon maaf, saya tidak sebut nama ya. Dulu ada seorang aktivis membela mereka semangat. Di ujung-ujung aktivis ini pindah, ikut membela Aguan. Jadi awal-awal ketemu kami itu juga ngedon, khawatir. Ini jangan-jangan berjuang sama aja kayak kemarin gitu loh. Sampai mereka melakukan evaluasi dan penilaian selama beberapa hari sampai beberapa bulan. Ya udah kan kami udah 2 bulan lebih sekarang. Akhirnya ini bangkit lagi. Terutama kiai-kiainya di sana. Misalkan kami kan nggak hanya mengkonsolidasi wilayah, tapi termasuk sampai ke tokoh-tokoh ulama yang kami datang ke Sultan Banten, Kiai Haji Fathul Adim, tokoh-tokoh pergerakan. Dan sekarang suasana kebatinan di sana dan situasinya itu sudah merasa bahwa mereka dijajah Banten ini. Sampai waktu kami ke Sultanan Banten itu ada spanduk besar mengatakan gini redaksinya. Banten bukan Singapura dan tidak akan pernah menjadi Singapura. Karena terakhir statement Nono Sampurna memang ingin membangun PIK 2 itu seperti Singapura gitu. Jadi kalau saya mau dibangun seperti Singapura kah, seperti Dubai gak ada masalah sepanjang asas industri properti itu dibangun secara legal, secara benar. Tapi kalau asas industri produksi dibangun dengan merampas tanah rakyat, merampas tanah negara yakni laut, siapa yang mau menerima pembangunan model begitu gitu? Ini kalau dilanjutin dengan kesadaran masyarakat yang sudah naik, meningkat, itu kan pasti mereka akan menggunakan jurus baru kan. Nah, kira-kira apa tuh jurusnya? Jurus baru itu indikatornya diantaranya terbaca pada statement 2 menteri. Oke. 1 menteri ATR Kepala BPN Nusron Wahid. Coba kita sekarang bahas itu. Ya, yang kedua Menteri Sakti Wahyu Trenggono. Yang pertama, ya. Saat datang ke desa Kehot, Nusron Wahid
videonya viral, menyatakan demikian. Saya nggak mau berdebat dengan kepala desa, ini saya Arsin kan. Apakah itu dulunya tambak atau apapun itu, tapi faktanya sekarang secara faktual dan material tanah ini sudah menjadi laut. Berarti apa? Tanah musnah. Clear? Seolah-olah kan benar. Padahal tanah itu tidak pernah menjadi laut, dari dulu laut. Dari dulu emang nggak ada tanah. Dan itu bisa dicek melalui indikator satelit citra kan? Iya. Nah ketika membenarkan dengan terminologi tanah musnah, berarti mengakui apa yang dulu sebelumnya tambak. Dan sudah musnah. Nah kalau sudah musnah, ada hak reklamasi. Ada hak uang ganti rugi, uang kerohiman. Diatur di mana? Di pasal 66. Nah Pasal 66 Undang-Undang? PP-nya Bang, ini rinciannya. PP nomor 18 tahun 2001, nanti dicek. Itu turunan dari Undang-Undang Cipta Undang-Undang Cipta Kerja. Di belit pertanahannya. Di Undang-Undang Cipta Kerja itu ada di pasal 49-nya pintunya. 49. Jadi 49, nanti di definisi PP itu ada satu angka 33. Lalu hak tentang reklamasi atau rekonstruksi ada di pasal 66. Kesalahan kita kan orang Indonesia kalau baca itu kan hanya pasal 1 ya. Padahal ekor pasalnya ini justru membuka celah bagi mereka untuk melakukan reklamasi. Jadi manipulasi dan kejahatan yang dilakukan sebelumnya dengan menimbulkan sertifikat, sekarang seolah-olah akan dilegitimasi ya, dengan terminologi tanah musnah. Dan itu juga sama yang disampaikan oleh Menteri Sakti Wahyu Trenggono saat dia podcast dengan Akbar Faisal and Sensor. Dikatakan itu kan tanah musnah, udah selesai, nggak ada. Jadi apa haknya? Nggak ada di situ. Iya kalau kita hanya baca bahwa tanah musnah itu hilang hak keperdataannya. Tetapi di pasal berikutnya, ayat berikutnya pasal 66 itu orang yang punya hak yang tanahnya musnah diberi hak untuk melakukan rekonstruksi atau reklamasi. Sekarang pertanyaannya, siapa yang punya kemampuan kapasitas untuk melakukan reklamasi atau rekonstruksi laut? Apakah Pak Bambang, saya atau petani nelayan kecil-kecil? Enggak, di Indonesia itu raja reklamasi aguan. Sudah jelas ini untuk kepentingannya aguan. Oh, perusahaan yang punya sertifikat SHGB dari 263 dan 17 SHM itu diakui dua perusahaan itu adalah anak usaha Agung Sedayu Group. Desainnya begitu. Jadi tanah musnah itu adalah rekayasa legal engineering untuk proses memberikan justifikasi terhadap reklamasi itu. Dan itu artinya meniadakan atau memutihkan kejahatan yang dulu terjadi. Yang sebelumnya terjadi. Harusnya itu tidak dianggap sebagai tanah musnah. Memang tidak ada tanah di situ, sejak dulu laut. Sehingga prosesnya apa? Prosesnya adalah bahwa orang yang merekayasa tanah di laut tadi kena pasal 266, 263 setidaknya. Pasti ada pemalsuan dokumen. Pasti ada keterangan palsu dimasukkan akta otentik. Yang ini sedang jalan di Barreskrim katanya kan pasal ini. Tapi kita nggak tahu orangnya siapa. Yang kedua, produknya ini selain ya, nah ini juga saya heran. Upaya penyelamatan itu terlihat dari statement Menteri Nusron Wahid. Pada mulanya dia sebutkan bahwa sepanjang 2022 sampai 2023 telah diterbitkan sejumlah sertifikat di laut. Ada 263 SHGB, ada 17 SHM. Clear. Nah, ketika dia melakukan verifikasi ternyata kenapa hanya 50 yang dibatalkan. Sisanya berdalih karena dia tidak punya kewenangan contrarius actus lebih dari 5 tahun, maka dia harus minta fatwa dari Mahkamah Agung. Padahal sebelumnya dia sebutkan rentangnya 2022-2023. Dan ini nyambung karena PP-nya sebelumnya 2021. Dan nyambung juga dengan pagar laut untuk mengokupasi wilayah laut tadi untuk nantinya dijadikan reklamasi daratan. Karena menurut citra satelit pagar itu baru muncul 2022. Nah kalau ada klaim 2014 itu klaim. Nggak saintifik. Yang saintifik itu adalah apa yang data yang secara ilmiah bisa kita tunjukkan pada publik. Pagar laut itu 2022 mulainya. Data Google Earth itu menyatakan begitu. Mulai terlihat. Kalau Pak Hartarto itu apa ininya kaitannya dengan PSN? Nah ini rangkaiannya kan dalam konteks kebijakan. Dulu kan kebijakan itu oleh presiden yang memberikan status PSN. Tapi produk hukumnya kan bukan lewat PP atau Perpres, lewat peraturan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi. Yang lampirannya itulah dimasukkan PSN ini begitu. PSN PIK gitu ya. Iya begitu. Dan disitulah kemudian juga terjadi dari awal memang kejahatan itu sempurna dan ingin ditutupi kan. Iya betul. Itu diberikan kepada satu korporasi yang tidak berkaitan dengan Agung Sedayu, gitu kan? Bukan, ini perkorporasi bagian dari Agung Sedayu, tapi namanya bukan Agung Sedayu, sehingga bisa berdalih itu bukan kami loh, gitu loh. Oke.
Terus tadi katanya ada banyak aset-aset milik negara yang kemudian itu juga diambil alih kayak sungai tadi itu. Nah, Ada iya. lagi nggak yang lain? Sungai, jalan itu jalan desa ada, ya tergantung jalannya nanti aksesnya ada jalan desa yang jelas. Dan kemudian kalau laut kan ada yang itu menjadi common public atau bahasa lainnya itu kan public property ya. Sama lah, common public atau public property, intinya itu milik barang-barang yang negara punya kewenangan mengelola. Termasuk laut ini. Dan hutan, Bang. Jadi PSN itu kan ternyata terletak di atas 1.500 hutan lindung yang belum terjadi konversi. Kan berarti dia jelas merampas wilayah hutan lindung dijadikan PSN bagi Agung Sedayu Big 2 ini. Yang dulu itu juga begitu, Bang. Awalnya kan mereka membangun narasi ini. Menteri ATR katanya begini. Saya akan mengubah caranya 2 alternatif solusi untuk melegitimasi PSN yang kacau ini yang melanggar hukum karena di atas lahan hutan lindung. Yang pertama, perubahan peruntukan lahan lindung menjadi hutan konversi itu kewenangan di Menteri ATR. Yang kedua, perubahan rencana tata ruang dari wilayah baik di tingkat kabupaten ataupun provinsi. Nusron menyatakan, saya belum mengambil tindakan apapun karena tidak ada yang masuk permohonan terkait itu. Lah kan waktu itu kami protes. Kalau ada sesuatu yang melanggar hukum, harusnya yang melanggarnya ditindak, bukan negara memberi fasilitas untuk melegitimasi itu gitu loh. Ya, tapi kan ini memang kelakuannya gitu. Sawit 2,3 hektar, 2,3 juta hektar diputihkan. Ya, kemudian diputihkan. Nah, sekarang gini, ini tadi Mas Ahmad mengatakan sudah mengajukan ke pengadilan. Iya. Ada gugatan perbuatan melawan hukum. Pihak yang digugat siapa? Ada 8 dan 1 turut tergugat. Tergugat pertama yang kami gugat Aguan Sugianto Kusumo. Kedua Antoni Salim. Ketiga PT Pantai Indah Kapuk atau PANI. Keempat PT Kukuh Mandiri Lestari. Kelima Joko Widodo. Keenam Erlangga Hartarto. Ketujuh Surta Wijaya. Kedelapan Mas Kota. Dan yang kesembilan turut tergugat adalah Kementerian Keuangan. Kepentingannya untuk menerima pembayaran karena kami menggugat dengan ganti rugi 616,2 triliun rupiah yang dibayarkan kepada negara melalui Kementerian Keuangan. Jadi fungsi Kementerian Keuangan yang menerima bayaran dari ganti rugi tadi. Ini seluruh penyebutan nama pada seseorang yang berkaitan langsung dengan orang itu, sebenarnya itu juga karena di dalam gugatan sudah disebutkan gitu. Sudah. Dan ada reasonnya. Kenapa kami gugat Aguan dan Antoni Salim? Karena 2 orang ini yang punya saham mayoritas di PT Pantai Indah Kapuk melalui 2 unit usahanya, Agung Sedayu Group dan Salim Group. Logikanya adalah demikian. Siapa yang paling mendapatkan keuntungan paling besar, benefit paling besar dalam sebuah perseroan? Pemegang saham dong ya. Nah, ketika ada kesalahan, ya pemegang saham juga harus diberi pertanggungjawaban atas imbas atas andil dia punya saham di situ. Itu alasan dari sisi legal. Kemudian dari sisi hukum perseroan kan kalau perbuatan melawan hukum itu melibatkan korporasi dan ada kesalahan korporasi kan tanggung jawabnya bisa melampaui apa yang ada pada organ pengendali perseroan, termasuk pemegang sahamnya, bukan hanya direksi yang dipertanggungjawabkan. Jadi kita mau tarik semuanya. Nah, kenapa Jokowi sama Erlangga kita tarik secara pribadi? Karena kecenderungan begini, kalau yang selalu kita gugat jabatannya, ini orang pribadi yang bersalah ini bisa cuci tangan. Sementara pejabat baru seolah-olah jadi cuci piring, ini kesalahan lu. Kita harus tarik pribadinya karena dulu saat dia jadi presiden, dia yang menetapkan ini PSN. Erlangga dulu saat jadi menteri, walaupun sekarang tetap menteri yang sama begitu. Dulu dia yang harus dipertanggungjawabkan. Makanya Erlangga Hartarto ngeri juga saya punya pejabat seperti dia. Nggak paham dong, kita gugat pribadi. Arah gugatan dialahkan ke alamat rumah dia pribadi. Kok waktu panggilan sidang kedua, sidang pertama dia nggak datang. Sidang kedua datang, yang datang dari Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi. Dapat surat tugas. Ya kita tolak lah, apa urusannya dengan Kementerian Ekonomi. Lalu oleh hakim, ini loh Pak, dikasih tuh. Ya, kayak diajari dari Kementerian Ekonomi. Ini loh gugatannya pribadi, alamatnya pribadi. Jadi surat kuasa ya harus dari pribadi Pak Erlangga. Bukan dari surat tugas Kementerian Keuangan. Karena ini bukan tugas negara, ini bukan urusan negara. Kamu gak bilang lu penyalahgunaan jabatan? Udahlah, teriak-teriak itu biasa. Bahkan kita bilang, lu goblok amat sih kira-kira begitu kan. Gak ngerti amat. Cuman kan pejabat kita begitu. Gak peduli dengan suara di masyarakat. Bodoh amat lah, yang penting punya kewenangan begitu loh. Coba sekarang mereka, apa yang mereka lakukan untuk menyelesaikan persoalan yang sudah kisruh ini? Diam aja mereka. Sekarang ada beberapa fakta kan di lapangan. Satu,
proses ini masih terus berjalan. Terus. Artinya terrorizing juga kemungkinan Oh, besar kalau yang terjadi. teror sudah agak turun banyak Sudah sekarang. turun. Banyak. Makanya sekarang berani bersuara. Oke. Saksi-saksi kan sekarang mau diambil keterangan, divideokan untuk kepentingan pembuktian di persidangan dan juga kepentingan untuk meluruskan narasi di tengah masyarakat. Karena kan sekarang banyak orang nggak ngerti apa-apa ikut ngomong kayak Abu Janda. Pak Prabowo pagar ini dibuat oleh nelayan, jangan percaya Pak Prabowo kalau dibuat. Itu kan ngerusak itu. Nah makanya ada dua kepentingan. Selain kami siapkan untuk di pengadilan, kami edarkan juga di publik agar tahu. Masalah tanah ditutup pun mereka nggak ngakui. Tanah apa tadi? Tanah sungai di Uruk pun dibantah, kan kebangetan. Makanya kita buat video di atas sungai yang di Uruk. Jadi terrorizing sudah tidak terjadi dengan cukup masif, tapi masih ada. Masih. Terus kedua, sekarang kemungkinan besar itu akan diubah peta masalahnya, konfliknya menjadi konflik horizontal karena ada kelompok-kelompok lain yang dihidupkan dan dibiayai untuk menghidupkan ini. Untuk mengatasi itu apa? Ya kami tentu saja meminta negara hadir kan. Kita ini kan rakyat. Kita nggak punya kewenangan, nggak punya senjata, nggak punya kewenangan. Setelah itu yang ketiga, akan ada media-media yang melakukan counter attack bahwa itu nggak benar. Jadi akan ada perang nih di media ini dan mereka punya kemampuan besar kan untuk memproduksi berbagai macam berita, cerita untuk di media sosial. Kalau sekarang udah kalah mereka. Seluruh media mainstream pun sekarang sudah bicara kebenaran. Saya hadir di beberapa TV, di Bang Karni Ilyas, ILC saya juga hadir. Dan semua narasi mereka semua terbantahkan sekarang. Kenapa? Karena ada keterlibatan publik seolah-olah ini perkara mereka dan mereka bersuara di sosial media. Gak kebendung ini Bang. Gak kebendung. Mereka langsung bikin video sendiri. Saat dampak daripada PIK itu pengurukan ada banjir, mereka juga video banjirnya mereka. Ini gara-gara PIK nih kami banjir. Kalau gitu sebenarnya melalui channel ini kita juga bisa. Nah ini membantu juga alhamdulillah ini. Menghimbau seluruh masyarakat yang merasa dirugikan. Maka dia harus mengemukakan itu melalui media-media sosial. Jadi dengan begitu masivitas informasi bahwa kejahatan itu sudah berlangsung secara sistematis itu terjadi. Terus yang lainnya, kan ada pemain-pemain yang sebagiannya itu adalah bagian dari kekuasaan. Mereka bekerja secara sistemik. Ada kepala desa di situ, ada aparat di situ, ada ASN di situ. Untuk yang itu gimana tuh? Indikator pemain itu dua yang bisa kami baca. Pertama, yang aktif membela dengan narasi-narasi yang melegitimasi apa yang mereka inginkan. Itu yang di garis depan tuh. Garis depan. Yang kedua setidaknya yang mengambil sikap diam. Itu juga bagian dari pemain. Karena kalau dia bukan pemain pasti dia bersuara. Karena nggak mungkin nurani yang nggak terusik dengan melihat orang yang tanahnya dirampas, nggak dibayar. Ada yang 28 hektar, ada yang 6 hektar, ada yang 11 hektar, macam-macam. Nah, cuman bagaimana peta ujung daripada pertarungan ini? Baliknya memang ke kekuasaan. Kekuasaan atau negara ini mau berpihak kepada siapa? Kalau dia berpihak kepada oligarki, nggak ada nilai upaya kita di pengadilan itu. Kita tahu sendiri. Kekuasaan pengadilan itu subordinat lembaga kekuasaan. Kan hukum produk politik. Otoritas politik itu di atas otoritas hukum. Norma hukum pun dibuat oleh otoritas politik. Makanya kami tidak melihat pengadilan itu sebagai sarana untuk mencari keadilan secara direct, enggak. Tapi paling tidak menjadi sarana untuk mengungkap ini ke publik. Tapi kami punya landasan hukum karena kita sedang melakukan aktivitas pro justisia sehingga kami tidak bisa dikriminalisasi. Karena kan kita tahu sekarang ini kan orang yang memperjuangkan keadilan, membela yang benar malah kena potensi kriminalisasi. Harus kita antisipasi juga yang begitu. Kalau begitu sebenarnya saya menduga ada 3 hal yang sekarang akan terjadi. Nanti dibuka sedikit-sedikit ya. Pertama, dibangunlah satu legal justifikasi hukum yang seolah-olah ini jalan keluar. Tapi sebenarnya ini adalah jebakan. Iya betul. Tadi sudah dijelaskan. Salah satunya adalah tanah musnah. Jadi itu mungkin bisa terjadi dan akan terjadi kampanye terus-menerus untuk melegitimasi ini. Dan akan ada ruang-ruang publik yang disediakan oleh mereka diisi oleh orang-orang bayaran untuk mengkampanyekan ini. Betul nggak kira-kira? Betul. Tepat sekali. Oke, itu bagian pertama. Terus bagian yang kedua akan ada benturan. Konflik-konflik horizontal yang direkayasa. Seolah-olah kemudian ini ada kelompok-kelompok yang
sebenarnya dia ikhlas, rela tanahnya diambil alih. Cuman ini ada provokator-provokator nih yang menyebabkan ini. Iya. Jadi konflik itu diciptakan. Iya. Betul nggak kayak gitu? Betul. Dan di antara strategi yang kedua, saya di lapangan sudah mulai ada korban-korban itu dihubungi langsung oleh orang-orang mereka mau diselesaikan langsung. Saya bilang begini, kalau dia mau, maksudnya apa diselesaikan langsung? ya yang belum dibayar-bayar tadi. Oh, yang tadinya tanahnya dari Iya, 200.000 Iya, betul. jadi 150 jadi 100.000. Betul. Saya bilang begini, kalau mau diselesaikan dibayar itu rezeki kalian, silahkan. Saya bilang begitu. Tapi kalau setelah itu kalian bikin video, jangan, berarti kalian berkhianat pada yang lainnya. Karena kalian setelah terima duit, kalian memikirkan diri sendiri, tapi nggak memikirkan yang lainnya. Terima, diam, silahkan. Tapi kalau terima ikut, terima kasih Agung Sedayu, kami sudah, itu pengkhianat itu jadi antek itu. Kami antisipasi semuanya, Bang. Karena nggak mau. Sempat beberapa kali saya dihubungi untuk ketemu dengan korporasinya. Saya kan nggak mau. Saya sudah bilang begini, hari ini saya hanya mau diselesaikan oleh negara. Gak mau saya dibawa kendali korporasi. Kalau korporasi yang menyelesaikan, ya untuk kepentingan korporasi, Bang. Gak mungkin dia berpikir untuk semuanya. Dan saya gak mau juga, ada orang-orang beberapa merintil nih minta lewat saya diselesaikan. Kalian ini tahu saya punya kepentingan pribadi, sedangkan kita sedang memikirkan kepentingan rakyat semuanya. Kalau ini yang merintil maju, begitu mereka selesai, saya nemui, ini pasti udah nggak mikirin yang lainnya. Itu karakter kita kan begitu. Begitu kepentingannya selesai kan nggak mau berjuang. Nah saya nggak mau gitu. Saya mau fokus dulu negara hadir. Begitu segera negara setelah hadir, melakukan audit menyeluruh, negara yang menjadi mediator untuk menyelesaikan, nah salah. Itu aman begitu. Yang ketiga, proses ini akan di slow down. Diulur-ulur. Dibuat sampai lupa. Sampai napasnya habis. Ya, dia bilang, oke saya ambil alih. Ya, cuma ambil alih, cuman nggak pernah diselesaikan. Juga. Iya. Jadi membuat seluruh proses ini mengalami turn down, Iya. turun, Iya. sehingga kemudian tidak mendapatkan perhatian publik lagi, Iya. dan kemudian ciptakanlah masalah-masalah Yang baru baru. yang akan menutup kasus ini. Kayak gitu juga nggak sih terjadi itu? Dan hari ini kan sebenarnya sudah terjadi kayak melon. Gas melon itu kan masalah dibikin sendiri, selesaiin sendiri. Dibikin sendiri apa? Bikin aturan nggak boleh diecer. Begitu rame kembali boleh ngecer. Itu masalah dibikin-bikin sendiri, bukan masalah yang timbul karena keadaan ya. Masalah dibikin-bikin sendiri, diselesaikan sendiri, jadi pahlawan sendiri gitu loh. Ini memang diantara yang umum atau menjadi semacam template ya kalau menghadapi kasus-kasus besar kan begitu, pengalihan dengan beberapa kasus receh. Kemudian nanti akan ditarik masalah yang misalnya radikalisme dan sebagainya, itu biasalah. Tapi kan begini, kami bersyukur sejak era sesmed terbuka. Nah, meminjam istilahnya Mas Bambang ya, kewarasan publik itu yang akan memverifikasi semua informasi. Apalagi banyak yang menjadi korban. Umumnya orang yang menjadi korban atau orang yang empati dengan korban gak akan diam dengan narasi yang gak sejalan dengan nuraninya. Dia akan berjuang, mengcounter. Nah fungsi kami itu adalah mendorong, mendelivery masalah ini menjadi masalah publik sehingga yang membela itu bukan kami saja tapi seluruh masyarakat dengan caranya. Ada ya dengan like, share, komentar. Kan sekarang semua ya kalau lihat video-video yang pro Agung Sedayu itu udah habis diajar sama netizen kita. Untuk terobosan, breakthrough, apa yang mesti dilakukan negara? Kita kan harus keluar dengan satu solusi itu atau alternatif penyelesaian. Iya. Apa yang mesti dilakukan? Saya sudah sampaikan berulang kali. Yang pertama kalau udah begini hentikan semuanya dulu. Oke, moratorium Ya. seluruh proses itu. Nah setelah itu lakukan audit menyeluruh. Oke. Audit kinerja, audit keuangan, termasuk audit hukum. Kemudian selesaikan sesuai dengan apa yang menjadi hak-hak rakyat. Kalau rakyat ya memang ridho tanahnya dijual, ya selesaikan. Tapi kalau gak ridho, kembalikan. Kalau pengembang mau membangun sesuatu, rakyat tadinya tidak ridho, kemudian dia menawarkan lebih besar, kemudian rakyat ridho, gak apa-apa. Karena yang namanya perampasan itu kan terjadi karena apa? Mengambil tanah milik orang lain tanpa keridhoan. Itu definisi perampasan yang kami sampaikan kepada masyarakat. Mengambil tanah milik orang lain tanpa keridhoan. Baik tidak ridho karena harga, apalagi tidak dibayar harga. Artinya kalau keridhoan itu kembali, misalkan harganya dikembalikan, ya kami serahkan kepada pemilik tanah. Tapi audit hukum tetap harus jalan. Siapa yang salah, yang menipu, yang ngambil laut dan sebagainya tetap harus diproses hukum. Oke. Boleh diminum. Boleh, terima kasih. Jangan lupa kalau bersemangat terus lupa minum. Iya, terima kasih. Aku minum dulu. Begitu. Breakthrough ini diperlukan, cuman kan harus ada instrumennya. Kalau tadi mau dilakukan audit, assessment ataupun apapun namanya,
itu sebaiknya dilakukan oleh task force yang bersifat Nah. ad hoc dan khusus atau diserahkan kepada instansi-instansi. Enggak percaya udah harus task force dan melibatkan banyak instrumen. Jadi dibangunlah Pihak-pihak. task force. Jadi ini sekaligus minta nih sama Pak Prabowo, betul Pak betul. Prabowo, Heeh. bikinlah task force yang isinya itu adalah stakeholders Ya, betul. dan kemudian memberikan job description yang jelas Betul. dan dilengkapi oleh expertise yang dibutuhkan Betul. untuk melakukan assessment atau Betul. due diligence atau audit terhadap seluruh masalah itu. Betul. Dan jadikan ini adalah salah satu laboratorium Mm-mm. penyelesaian masalah-masalah sosial sehingga kemudian ini bisa dipakai untuk menyelesaikan masalah-masalah Di lain tempat lain di ya. tempat lain. Betul. Dan yang paling penting adalah PSN menjadi kunci pembuka yang menyebabkan masalah ini menjadi begitu rumit dan kompleks. Nanti saya sih punya bayangan ada penyelesaian dari sisi faktanya, ada penyelesaian dari sisi regulasinya. Dan kalau kita runut regulasi, memang biang keroknya di Undang-Undang Cipta Kerja. Makanya menurut kami itu di antara rekomendasi yang paling penting terkait persoalan konflik agraria dan yang lainnya, itu adalah Presiden harus segera mengeluarkan Perpu untuk pembatalan Undang-Undang Cipta Kerja. Sehingga seluruh undang-undang yang direview melalui Undang-Undang Cipta Kerja yang sebelumnya diganti dengan Undang-Undang Cipta diberlakukan kembali. Oke. PPPP yang turunan Undang-Undang Cipta Kerja dibatalkan. Sehingga apa? Proses perampasan hak-hak publik bukan hanya masalah tanah ya. Hak publik itu banyak sekali. Sampai saya menggunakan istilah begini dulu itu sama kawan-kawan di Banten. Lah iya, kalau dulu oligarki itu tuh merampok tanah kita berupa nikel, batu bara, timah, di gunung-gunung, di lembah-lembah, kita diam. Ya wajar karena jauh dari kita. Nah sekarang dia merampas tanah di kampung kita, di halaman kita, sawah tempat kita mencari hidup, tambak mencari hidup, kok kita masih diam gitu loh. Nah akar masalahnya ternyata di Undang-Undang Cipta Kerja. Maka kalau diterbitkan Perpu untuk membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja, lalu nanti proses harmonisasi undang-undang itu tidak boleh lagi dengan menggunakan pendekatan omnibus. Kenapa? Kalau sudah omnibus, ini rincian masalah pada sektor yang di omnibus itu tidak menjadi lengkap. Dan yang menarik kan kemarin itu kan substansi omnibus law Cipta Kerja itu paradigmanya adalah awalnya kan Cipta Kerja, sebenarnya bukan Cipta Kerja, Cipta Investasi. Kepentingan lebih menguntungkan pada investor oligarki. Sehingga apa? Normanya itu hanyalah norma untuk melayani oligarki agar mereka mudah untuk berbisnis tanpa memikirkan apakah kemudahan berbisnis para investor tadi merampas atau tidak hak-hak rakyat. Ternyata faktanya merampas hak rakyat. Begitu. Teman-teman, ada beberapa hal yang penting untuk dirumuskan. Bagian pertama, kejahatan itu begitu sempurna. Kompleksitasnya menghardik kesadaran kita dan nurani kita. Dan ini sudah tidak bisa dibiarkan. Karena kesempurnaan kejahatan itu awal dari sebuah masalah dan azab karena dari situ. Yang kedua, Undang-Undang Cipta Kerja itu ternyata menjadi biang kerok yang menyebabkan seluruh kompleksitas kejahatan itu terjadi. Dia sudah tidak bisa disebut lagi sebagai Undang-Undang Cipta Kerja, tapi Undang-Undang Cipta Oligarki. Karena menghasilkan oli bekas dan oli busuk. Sehingga kemudian harus ada upaya yang serius untuk mendelegitimasi Undang-Undang Cipta Oligarki ini. Terus yang ketiga, harus ada satu upaya yang menghadirkan negara. Tim khusus, task force yang bersihkan stakeholder yang ditopang oleh para ekspertis yang melakukan review terhadap peristiwa, terhadap kebijakan, dan terhadap dampak yang harusnya kemudian bisa diatasi perlu dilakukan. Inilah cara kami menjaga kewarasan, karena hanya dengan kewarasan, harapan bisa kita jemput. Masya Allah. Selamat datang orang-orang waras. Allahu Akbar. Terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.